adik-adik reporter Mata Najwa sempat berkeliling dan mengajukan pertanyaan singkat ke warga. Pertanyaannya, apa yang pertama terlintas di benak ketika mendengar kata DPR? Jawabannya macam-macam, kita lihat yang berikut ini. Mewah. Aneh. Tidur. Amanat. Borju. Dewasa. Sia-sia. Untuk Bapak DPR, jangan seperti DPR yang kemarin ya. Ribut dan tukang tidur. Jangan sampai korupsi lagi gitu. Kalau ada sidang tuh, mohon hadirnya dong. Ya dagelan gimana sih? Lelucon kan? Nah, coba berantem apa-apa nggak lucu. Nah. Iya, itu harapannya. Saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama ke salah seorang yang saat ini hadir bersama-sama di Mata Najwa. Ada Profesor Saldi Isra, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Prof. Saldi, Ya, satu kata yang terlintas di benak Prof. Saldi kalau mengingat DPR dari pakar hukum tata negara. mereka adalah tukang ribut sebetulnya. Tukang ribut, Tukang ribut, tukang ribut. iya. Karena karakter dasarnya anggota parlemen itu memang diberikan mandat untuk ribut. Jadi kalau tadi mereka ada berjalan ke depan, berlari ke depan, itu masih jauh lebih sopan dibandingkan dengan parlemen Taiwan misalnya. Di Taiwan itu kalau berkelahi bisa keluar loh gigi palsu anggota parlemennya. Iya, itu pernah ditayangkan di TV. Jadi itu bisa dipahami sepanjang mereka bergerak bahwa itu untuk kepentingan bersama. Itu yang paling penting. Jangan pernah ribut lalu punya motivasi yang berbeda. Tapi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa motivasinya untuk kita bukan untuk yang lain? Seberapa jauh mereka memperjuangkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mencapai tujuan bernegara. Ada 4 tujuan. Jadi kalau misalnya anggota parlemen satu suara dengan eksekutif misalnya, itu bisa berbahaya loh. Jadi perbedaan itu pada akhirnya sampai pada titik terjadinya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Jadi perbedaan itu harus diterima. Jangan pernah berpikir satu suara antara parlemen dengan DPR karena itu bisa menuju rejim otoriter. Justru itu malah berbahaya. Iya, itu justru berbahaya. Sepanjang niatnya tetap bersih bersama-sama mencapai tujuan bernegara. Oke, Bang Sadli, boleh saya minta Prof komentari dong? Komentari masing-masing yang ada di sini? Atau sudah? Iya. Wakil Ketua yang baru Prof, gimana Prof? Saya dengan Fadlizon sebetulnya punya sejarah panjang sebetulnya. Sama-sama mahasiswa teladan tahun 1994. Wes. Fadlizon wakil dari UI, saya mewakili Andalas tahun 94. Jadi kita pernah. Yang menarik bagi saya adalah Fadlizon berpindah dari kehidupan yang relatif mapan menurut saya sejak tamat menjadi mahasiswa, masuk ke tempat yang agak belukar begitu, jadi perjuangannya lebih panjang. Kalau Fadlizon mau hidup tenang, sebetulnya dia tidak perlu ribut-ribut menghabiskan harinya ke DPR, tapi dia memiliki sesuatu yang harus dia perjuangkan melalui amanah yang diberikan kepadanya. Oke. Yang lain Prof? Kalau Mutia, saya beberapa kali pernah diinterview ketika masih menjadi wartawan Metro TV. Sampai menjelang ditangkap di Irak ya. Di Irak atau Iran tahun 2000. Iran tahun 2005. Jadi dia memiliki peran juga sebetulnya mengangkat saya ke permukaan. Jadi kita mesti kasih tepuk tangan untuk Mutia sebetulnya. Jadi yang bikin Bang Saldi terkenal itu Mutia ya? Salah ada balas jasa Mutia ini. dan ada Nana juga begitu. Akbar Faisal dong dan Budi Masujatmiko. Akbar Faisal, kita sering. Kalau ke Jakarta kita ketemu dan sering makan coto Makassar. Oke. Jadi kalau ada masalah dia selalu kontak dan berkeluh kesah. Dan saya katakan kepada Faisal, Sal, kalau ada orang mengkritik DPR, mengkritik Anda, berarti dia mencintai DPR dan mencintai Anda sendiri. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kritik. Kalau Budiman, saya ketika masih menjadi dosen muda tahun 95, 96, saya sering belajar bagaimana PRD melakukan perlawanan. Walaupun saya tidak pernah bergabung dengan PRD.
Jadi ketika di Jogja misalnya, anak-anak PRD kalau ketemu, misalnya saya datang ke situ, dia baru berasa bangga kalau sudah sempat berkelahi dengan aparat keamanan. Kalau belum berkelahi itu belum apa? Belum ada sesuatu yang dilakukan. Oke. Jadi Budiman menurut saya orang yang berjuang dari jalanan, membawa aspirasi jalanan ke tempat yang terhormat. Jadi makanya kalau dia menjadi orang paling menonjol, salah satu paling menonjol di undang-undang tentang desa, menurut saya itu memang salah satu yang dia inginkan sejak awal. Jadi wajar kalau kita punya ekspektasi yang lebih terhadap mereka. Wajar ya? Tidak hanya ekspektasi, ini generasi muda, generasi peralihan, kalau mereka sukses, semua anak muda akan menjadi gerbong peralihan dan akan sukses. Tapi kalau mereka gagal, kita bisa menjadi terlambat untuk terjadinya pindah dari generasi baru ke generasi tua. Jadi saya sebetulnya berharap, kita semua berharap kepada mereka bisa menjadi orang yang kemudian membangkitkan semangat ribuan orang yang ada di sini, menjadi politisi, itu menjadi pilihan menarik ke depan. Baik. Terima kasih, tepuk tangan dong Profesor Saldi Isra, Universitas Andalas. Rekan-rekan artis yang duduk di DPR, Anda berharap tidak pada mereka? Berharap, kalau berharap pasti berharap, tapi memang bisa.